pasti mempunyai masalah. Dan secara naluri, mereka pasti mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Kura-kura menghadapi masalah pada saat mereka bertelur, sebab telur mereka bisa saja gagal menetas karena lebih dulu dimakan oleh predator. Sehingga, untuk mengantisipasi masalah ini, mereka mengubur telurnya di dalam pasir agar terhindar dari ancaman predator. Dari situasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah adalah kondisi atau situasi yang dapat menghambat individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Kita lihat dari ilustrasi. Kura-kura mengeluarkan 15 butir telur ketika ia bertelur dengan harapan atau target semua telur tersebut menetas menjadi anak kura-kura. Akan tetapi, karena suhu yang terlalu panas, akhirnya hanya 8 butir telur yang berhasil menetas. Di sini kita lihat adanya gap antara harapan atau target dengan kondisi aktual seperti ini juga bisa dinyatakan sebagai masalah. Problem solving memperkenalkan proses berpikir rasional dalam mengatasi masalah yang dikenal dengan istilah IPO, Input, Process, Output. Input di sini berarti kita harus mendapatkan seluruh data yang diperlukan untuk mendapatkan pemecahan masalah. Kembali ke masalah telur kura-kura yang tidak menetas. Pada bagian input ini, kita harus mendapatkan beberapa data seperti berapa rata-rata suhu di lokasi kura-kura tersebut bertelur, berapa tingkat kelembapannya, berapa usia kura-kura yang bertelur tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya, pada bagian proses, kita melakukan analisa terhadap data-data yang kita dapatkan untuk mencari penyebab masalah yang paling mungkin menyebabkan telur kura-kura tidak menetas. Contoh dari hasil analisa didapatkan bahwa suhu rata-rata di lokasi kura-kura tersebut bertelur adalah 36 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan di bawah 50%, kondisi suhu dan kelembapan ini tidak ideal untuk kura-kura bertelur dan dapat menyebabkan gagalnya telur menetas. Sehingga, output dari penyelesaian masalah ini adalah meletakkan telur kura-kura ke tempat yang lebih ideal dari segi suhu dan kelembapan. Kemudian, melakukan pengecekan rutin apakah suhu dan kelembapan tetap berada pada kondisi yang ideal. Penerapan IPO sangatlah bergantung kepada kualitas input atau data yang kita dapatkan. Jika data yang kita dapatkan tidak tepat, maka hampir bisa dipastikan proses analisa yang kita lakukan akan menyimpang dan membuat penyelesaian masalah menjadi tidak tepat. When solving problems, dig at the roots instead of just hacking at the leaves. Quotes dari Anthony G. D'Angelo ini mengantarkan kita pada pemahaman tentang menyelesaikan masalah sampai ke akar atau penyebab utama masalah tersebut. Banyak dari kita yang sibuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran, dan kemudian menganggap masalah selesai ketika api sudah padam. Kita lupa menyelesaikan masalah sampai ke akar atau penyebab utama masalah tersebut, yang mungkin terjadi akibat korsleting listrik, penempatan bahan mudah terbakar yang tidak tepat, dan kemungkinan lainnya. Akar masalah yang dibiarkan dapat berakibat pada berulangnya masalah yang sama, sehingga penting bagi kita untuk menyelesaikan setiap masalah sampai ke akarnya. Dalam problem solving, terdapat metode sederhana yang dapat kita aplikasikan dalam mencari sebuah akar masalah. Metode ini dikenal dengan nama 5 Why. 5 Why mengajarkan kita untuk bertanya 5 mengapa dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Contoh, kita menghadapi masalah lampu mati. Why pertama. Why pertama ini kita bertanya, kenapa lampu mati? Ketika kita cek saklar, ternyata tidak ada arus listrik lampu tersebut. Why kedua, kita bertanya, kenapa tidak ada arus listrik? Kemudian kita melihat ke plafon, ternyata kabel lampu tersebut putus. Why ketiga, kita bertanya, kenapa kabel putus? Lalu kita melakukan pengecekan pada kabel yang putus dan ditemukan bekas gigitan pada kabel
yang sepertinya merupakan gigitan tikus. Why keempat, kita bertanya, kenapa kabel digigit tikus? Lalu kita melakukan pengecekan di sekitar area kabel lampu tersebut, dan ditemukan area plafon yang kotor sehingga disukai tikus. Why kelima, kita bertanya kenapa area itu kotor. Lalu kita mencari data dan mengingat kapan terakhir kali area itu dibersihkan, dan ditemukan bahwa area itu tidak pernah dibersihkan. Dari analisis akar masalah menggunakan 5 Why ini, kita menemukan akar masalah dari lampu mati, yaitu plafon kotor yang tidak pernah dibersihkan sehingga menjadi tempat tikus bersarang. Bayangkan jika kita berhenti bertanya pada why kedua dan hanya menyelesaikan masalah dengan mengganti kabel lampu yang putus tanpa menganalisis lebih dalam. Pasti kejadian lampu mati tersebut bisa saja terjadi kembali. Karena akar masalah yaitu plafon kotor belum diselesaikan. Dalam mempraktikkan 5 Why, kita bisa bertanya lebih atau kurang dari 5 mengapa yang sudah kita bahas. Kunci kapan kita tahu berapa why yang kita tanyakan adalah ketika jawaban yang didapat sudah tidak lagi relevan dengan masalah yang dihadapi. Seperti pada contoh lampu mati, kita tidak perlu bertanya mengapa area plafon tidak pernah dibersihkan, karena jawaban yang dihasilkan mungkin sudah tidak lagi relevan dengan masalah, yaitu lampu mati. Biasanya, akar masalah ditemukan pada saat why kelima. Karena itu, metode ini disebut dengan metode 5 Why. Seperti keahlian teknis lainnya, problem solving sangat memerlukan jam terbang. Untuk itu, cobalah sesering mungkin untuk berlatih memecahkan masalah agar kamu semakin ahli dan menjadi problem solver yang bisa diandalkan. Semoga video ini bermanfaat, dan cek juga video dan konten lainnya di sosial media kami. Bye!